Raga, episode 14. Cerita bersambung. Kamu tinggal sendiri? Tanya Aira saat kakinya melangkah masuk ke dalam apartemen Raga. Hening. Halo, Raga. Kok diam? Pertanyaan lu penting, ucap Raga. Tentu Raga tidak mau menjawab pertanyaan Aira lontarkan padanya. Masih banyak hal penting yang harus ia bicarakan pada gadis yang kini berstatus sebagai istrinya ini. Ya enggak juga sih, tapi lo lama banget jalannya, cepetan, tekan Raga pada Aira. Dengan gerakan cepat, Aira kembali menarik dua koper yang di atasnya terdapat beberapa hadiah pernikahan dari para tamu undangan. Iya sabar, ini kopernya berat banget. Bagus enggak kamarnya? Tanya Raga saat mereka sudah berada di ambang pintu kamar tamu. Bagus banget, simpel tapi elegan. Aira menatap wajah Raga dari samping, tersenyum manis kemudian berucap, "Kok kamu tahu selera aku?" "Lo suka?" "Suka, ternyata kamu Bagus deh kalau lo suka." Sengaja Raga memotong ucapan gadis bawel di sampingnya ini. Ia tidak suka mendengar pujian yang keluar dari mulut Aira. Raga memutar tubuhnya, berniat meninggalkan Aira yang sedang sibuk merapikan isi koper. Mau kemana ga? Raga mengangkat dagunya. Kemudian pintu putih yang berada persis di depan kamar Aira. Aira beranjak dari posisinya, kemudian menghampiri Raga. "Itu ruangan apa? Kamar tamu ya?" "Kamar gue." "Maksudnya?" Raga menatap Aira, mata Aira lekat-lekat. Ujung bibirnya tertarik ke atas. "Lo pikir gue mau satu kamar sama lo? Jangankan satu kamar, kalau boleh milih gue bakal talak lo sekarang juga. Gue benci banget sama lo." Aira menunduk takut. Ucapan Raga sangat menusuk hatinya. "Jangan nunduk, angkat kepala lo lagi kalau lagi ngomong sama gue." Buru-buru Aira mengangkat kepalanya. "Gue punya banyak peraturan di tempat ini. Lo harus dengerin baik-baik, karena gue gak terima sedikit pun kesalahan yang lo buat, paham?" Suara Raga kali ini terdengar sangat lembut, membuat bulu kuduk Aira memerah seketika. Aira mengangguk. "Iya paham. Pertama, lo gak boleh nyentuh barang milik gue. Gue paling anti kalau ada orang asing yang seenaknya megang barang gue. Kedua, lo harus menyembunyiin status pernikahan kita. Gue gak mau orang-orang tahu kalau kita adalah pasangan suami istri. Ketiga, lo gak boleh masuk kamar gue. Keempat, di depan keluarga kita harus bersikap layaknya pasangan yang bahagia. Kelima, lo gak boleh ngatur-ngatur hidup gue. Gue juga gak akan ngelarang lo untuk ngelakuin apapun yang lo mau. Kita emang satu atap, tapi lo harus tetap jaga sikap. Kita jalani hidup kita masing-masing. Lo gak perlu ikut campur urusan gue, dan gue juga gak akan begitu. Jangan berani-beraninya lo ngaduin kelakuan gue ke nyokap. Gak boleh aku nego. Lo pikir jualan? Tolong, untuk kali ini aja. Permintaan aku gak banyak, ucap Aira selembut mungkin. Apa? Untuk peraturan kelima, aku rasa perlu diubah. Aku gak apa-apa kalau kamu emang gak mau anggap aku sebagai istri. Tapi izinkan aku untuk tetap melayani kamu. Aku bisa masak, hitung-hitung menghemat biaya kita. Aku juga bisa nyuci, jadi kamu gak perlu ngeluarin buat uang buat tukang cuci. Aku juga gue gak mau lo ngubah peraturan yang udah gue buat. Apa hak lo? Kalau kamu gak mau ngasih nafkah ke aku, gak apa-apa kok. Aku masih ada uang tabungan. Tapi izinkan aku untuk jadi istri yang baik buat kamu. Aku nggak bakal turutin semua kemampuan kamu. Tapi tolong penuhi satu permintaan untuk kali ini saja. Kamu nggak bakal rugi kok." Kali ini Aira yang memotong pembicaraan Raga. Sungguh semua peraturan yang Raga buat tidak masuk akal. Mereka suami istri. Lalu untuk apa peraturan kelima dibuat? "Serah lo." Raga pergi meninggalkan kamar Aira, mengambil kunci mobil di atas meja, lalu memakai jaket, berjalan keluar menuju pintu apartemen. Aira tidak tahu suaminya itu akan pergi kemana. Sesuai peraturan yang sudah Raga buat, Aira tidak berhak ikut campur urusan Raga. Aira tersenyum. Kali ini ia yang menang. Aku tahu kamu benci aku, tapi aku gak akan ngebiarin kamu membenci pernikahan ini." Selanjutnya, selesai sholat maghrib, Aira bergegas menuju dapur. Aira membuka kulkas berniat memasak makan malam untuk dirinya dan juga Raga. Bermodalkan sayuran dan juga daging ayam, Aira rasa ia akan memasak sayur sop saja.
Memasak tentu hal yang mudah bagi Aira. Ia sudah terbiasa membantu bunda dalam urusan dapur. Aira mulai mencuci daging dan sayuran. Setelah itu memotong kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Setelah air rebusan panas, Aira memasukkan potongan tersebut, menambahkan sedikit bumbu, lalu mencicipinya. Enak, pas. Sembari menunggu sup matang, Aira pergi ke ruang tamu memeriksa apakah Raga sudah datang atau belum. Raga kemana ya? Tadi sore kok belum pulang juga? Aira menoleh ke arah kamar Raga. Koper hitam milik suami tergeletak di depan pintu. Posisinya masih sama seperti tadi sore. Aira mematikan kompor, menuangkan sup ayam ke dalam mangkok lalu menyajikannya di meja makan. Sambil menunggu suaminya pulang, Aira berniat merapikan pakaian Raga yang berada dalam koper. Aku rapihin enggak? Ya, mau gimana pun juga ini kan udah jadi kewajiban aku. Tapi nanti kalau Raga marah gimana? Pasti aku juga yang bakal kena semprot, gumam Aira. Ya udah, bismillah saja, semoga Raga nggak ngamuk. Bismillah. Baru saja Aira membuka kenop pintu, suara bariton seorang pria berhasil membuatnya terlonjak kaget. Mau ngapain lo? Aira membalikkan badannya, melihat Raga yang kini sedang menatapnya dengan tatapan datar, namun menusuk. Ini aku barusan mau Jangan nunduk kalau lagi ngomong sama gue, bentak Raga. Aku mau rapihin baju kamu ke dalam lemari, ucap Aira cepat tanpa jeda. Baru sehari jadi istri udah mulai lancang lo ya. Aku cuma gak usah banyak alasan. Lo gak lupa sama aturan yang udah gue buat tadi sore. Gue rasa lo makin kesini makin ngelunjak ya. Raga tersenyum remeh, menatap Aira dari atas sampai bawah. Mimpi apa ya gue semalam bisa nikahin cewek kayak lo? Bukan tipe gue banget. Kita ini suami istri, apa gak bisa kamu menghargain aku sedikit saja? Ucar Aira menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. Ia berusaha menahan air mata yang sebentar lagi akan turun membasahi pipi. Kita suami istri cuma di atas kertas. Selebihnya kita hanya orang asing yang nggak pernah saling kenal. Kita menikah karena terpaksa, bukan saling cinta. Ya udah, yuk kita makan malam. Nggak, aku udah masak barusan, ujar Aira berusaha mengganti topik pembicaraan yang menurutnya sangat sensitif. Tadinya gue lapar, tapi setelah lihat muka lo gue jadi nggak nafsu makan. Dan lo nggak usah baik sama kayak gini. Percuma, karena gue nggak akan ngelirik lo sedikit pun. Jadi lo nggak perlu susah-susah buat ngambil hati gue. Anggap aja kalau lo nggak punya suami. Minggir, lo ngalangin jalan gue. Aira memirikan badannya, membiarkan Raga masuk ke dalam kamar. Brak. Raga membanting pintu, membuat Aira memejamkan matanya takut. Lo itu cengeng Aira. Aira tak boleh menangis. Ia tidak mau terlihat cengeng di depan Raga. Aira akan memperjuangkan pernikahannya. Aira akan memperjuangkan cintanya dan akan membuat Raga mencintainya. Gadis itu hanya perlu sabar, doa, dan berusaha. Ia yakin Allah telah mengatur jalan hidupnya. Aira adalah pemeran utama. Allah lah yang mengatur segalanya. Apa gue keterlaluan ya barusan? Di dalam kamar, Raga terlihat sangat gelisah. Ia merutuki kebodohannya yang berbicara kasar pada Aira. Entah mengapa pernikahan sialan ini membuat emosinya bertambah berkali-kali lipat. Apalagi status yang ia pegang sekarang. Sungguh Raga sangat muak. Ia benci garis tangan di hidupnya sendiri. Berakhirlah dengan Aira yang selalu menjadi pelampiasan amarahnya. Selanjutnya, tok tok tok. Gak, ayo bangun. Sudah berulang kali Aira membangunkan Raga. Hanya keheningan yang menyahutinya. Gak, Raga, bangun yuk, nanti kesiangan. Sekarang jam menunjukkan pukul 6 pagi. Sudah dipastikan Raga melewatkan sholat subuh. Gak, ayo sekolah, bangun. Aira mengelus dadanya sabar. Satu fakta lagi yang ia temukan setelah menikah. Raga sangat sulit untuk bangun pagi. Raga, kayak orang mati, astagfirullah. Susah banget dibangunin, ceklek. Ngomongin gue, astagfirullah. Enggak, lo ngapain sih pagi buta gini teriak depan kamar gue? Berisik tahu enggak? Aira menghela nafas berat, membangunkan Raga hanya buang-buang tenaga saja. Pria di depannya ini tidak tahu terima kasih. Raga melongus begitu saja, berjalan ke meja makan dengan memakai seragam yang sudah lengkap. Aira duduk di depan hadapan Raga, mengambil piring lalu menyendokkan nasi goreng ke dalamnya.
Aku tanya mama, katanya kamu biasa sarapan sama nasi goreng. Barusan aku bikinin, dimakan ya. Aira tersenyum manis. Mulai hari ini ia bertekad akan mengambil hati Raga. Raga menyiapkan nasi goreng buatan Aira ke dalam mulutnya, mengunyah pelan, lalu mengucap rasanya enak. Mata Aira berbinar. Semoga saja ia tidak salah dengar. Enak nggak? Raga mengangguk. Ia tidak munafik. Nasi goreng buatan Aira memang enak. Ia menyesal karena semalam tak ikut makan malam dengan gadis itu. Pasti masakannya tidak kalah enak dengan nasi goreng yang ia makan pagi ini. Lo nggak makan? Raga melihat Aira tidak ikut memakan nasi goreng buatannya. Ini mau, aku nggak biasa makan nasi kalau pagi. Lebih enak makan roti sama susu. Raga mengangguk pelan. Lo nggak lupa kan? Kalau kita satu sekolah. Aira meneguk susunya sampai habis tak tersisa. Ingat kok kenapa? Lo berangkat bareng gue. Nggak usah. Aku biasa pesan ojek. Tolak Aira secara halus. Ia tidak mau merepotkan Raga. Gue nggak nerima penolakan. Ayo kita bareng. Sudut pipi Aira tertarik ke atas. Ia tak bisa menahan senyumnya. Kita berangkat sekarang. Tanya Aira ragu-ragu. Raga mengangguk. Itu sisa nasi gorengnya mau diapain? Tanya Raga menunjuk nasi goreng yang masih tersisa banyak di atas mangkuk. Maaf, tadi aku masaknya kebanyakan. Ternyata kamu makannya cuma sedikit. Gue cuma nanya, ngapain lo minta maaf? Tanya Raga menaikkan satu alisnya. Padahal belum lebaran, tetapi garis di hadapannya ini selalu saja meminta maaf. Ada Tupperware di rak makan. Masukin ke sana. Nasi goreng buat gue aja. Kasihan kalau dibuang, mubazir. Sambungnya. Buat bekal. Iya buruan, banyak nanya lo keburu telat nanti. Lagi dan lagi Aira tersenyum lebar. Setelah semalaman ia menahan tangis, pagi ini Raga berhasil membuatnya tersenyum bahagia. Dalam hidup terkadang kamu harus melalui kesedihan untuk menghargai kebahagiaan. Apapun itu, selalu ada pelangi setelah hujan. Bersambung.